Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Sya'ban allati yubraku biha kullu amrin hakimin wa yubram. Ikshif anna minal bala'i ma a'lamu wa ma la na'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru kita mukarram, Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Haji Sa'roni panjang umur, sehat walafiat, murid-muridnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taubah, Ketua Panitia Penyelenggara, saya sampaikan apresiasi malam ini di tengah suasana hujan, di tengah perasaan masih belum sempurna dengan COVID-19. At-Taubah jamaahnya hadir cukup banyak, alhamdulillah. Oh, At-Taubah. Tadi saya maghrib di At-Taubah. Masjid Jami At-Taubah, mudah-mudahan jamaahnya senantiasa dalam tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tauhid? Taufik itu adalah ciptaan Allah diberikan kepada hambanya, rasa kemudahan dalam melangkah mengerjakan kebaikan. Itu taufik. Kaki jadi ringan, ayunan lenggangan tangan jadi mudah, mata di dalam masjid seger. Saya lihat nggak ada yang pengen pulang, orang belum makan. Belum makan ya? Makanya ceramahnya jangan lama-lama. Insya Allah. Insya Allah. Walissaimi adabun layak mulu siyamuhu illa biha. Bagi orang yang berpuasa ada aturan-aturannya. Ibadah yang atur Allah, jangan ibadah atur sendiri. Layak mulu siyamuha, kagak sempurna puasanya illa biha, kecuali dengan ngikutin aturan-aturannya. Satu, ayyah fazlisanahu anil kadzib. Orang yang berpuasa berkewajiban menjaga lidahnya selama puasa, jangan bohong. Kalau berbohong dosa apa enggak? Dosa. Kata Nabi, man aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Barang siapa yang sekali berbuat dosa, maka dicoret hatinya dengan coretan warna hitam. Yang menyebabkan orang terasa berat beribadah karena dosanya banyak. Maka
Jika dosa kecil tidak berkelanjutan dengan membaca istighfar. Las-saghair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang berkelanjutan di dalam tubuh manusia jika disertai dengan banyak mohon ampun, membaca istighfar. Kalau dosa besar, jalan taubat. Apa taubat artinya? Arruju ilallah, kembali kepada Allah. Karena pada dasarnya Allah Ta'ala ciptakan manusia itu dalam keadaan suci. Allah teteskan fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Bener akar. Bilang Allahnya enggak tapi kuat. Ayo yang kencengan biar tembus 7 lapis langit. Ini bulan Sya'ban, mudah-mudahan Habib Rizik sebelum Ramadan bebas. Ya Rabbal Alamin. Sebab dia bukan koruptor. Beliau koruptor bukan. Pernahkah Habib Rizik merampas tanah negara? Malah tanahnya dirampas, malah pesantrennya diambil, rekeningnya dibekukan, hak politiknya mau dicabut. Jahat nggak nih orang? Jahat nggak nih orang? Kasusnya cuma kerumunan, dendanya udah dibayar 50 juta. Masih di penjara juga. Jahat banget nih anak nih. Anak ulama mahabaib. Bagaimana mau ketemu Rasulullah nanti kalau sama cucunya aja jahat? Masya Allah. Bilang Allah yang kencang supaya tembus 7 lapis. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Allah sudah meneteskan dalam setiap diri manusia itu kesucian fitrah. Maka habis Ramadan suka ada hari raya Idul Fitri, kembali suci melalui ibadah Ramadan. Yarnidud dzunub, dibakar dosa kita melalui puasa. Maka kita kalau lagi puasa ngomong suka keluar hawa panas. Iya, ngomong suka keluar hawa panas. Itu proses pembakaran dosa pada diri kita. Kalau panasnya banget, dosanya banyak. Kalau nggak berasa panas, dosanya sedikit. Misalnya wajahnya wajah orang soleh semua. Kayaknya kagak ada dosanya semua. Ya Rabbal Alamin. Jadi sekali berdusta, sekali berbohong, itu berbuat dosa, dicoret hatinya dengan coretan warna hitam. Fa'in taba sukilah, kalau dia bertobat, ditipek itu warna hitamnya, dihapus. Wa illam yatub, kalau dia kagak mau bertobat, zada, ditambahin warna hitamnya. Maka kalau sudah hati ini terbungkus cahaya hitam,
gelap, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Hatinya sudah terbungkus. Orang yang seperti ini semakin jauh dari Allah. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Yang membuat manusia itu jauh dari Allah karena hatinya kalah, terbungkus coretan, nggak pernah diperbaiki. Maka besok malam Senin, besok malam ampunan, malam dihapus dosa dan kesalahan, insya Allah. Malam perubahan takdir, la yaruddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan kecuali usaha kita. Allah udah tentuin umur kita besok hari Senin. Malam Seninnya berdoa baca Yasin, minta panjang umur, sehat walafiat, duit banyak, di dompet kagak habis-habis, asal dicabut keluar lagi, dicabut keluar lagi, kayak besok gitu, nggak bisa habis. Minta panjang umur, Allah Ta'ala kabul. Sebab kata Nabi, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang kalau kita berdoa minta kepada Allah enggak ditolak. Maka yang besok malam Senin nisfu Sya'ban baca Yasin, niatnya supaya panjang umur, nanti ketemu lagi sama nisfu tahun depan. Tahun depan dia berdoa lagi minta panjang umur sampai ketemu lagi nisfu tahun yang akan datang. Kalau tiap nisfu datang ada mati-mati umurnya panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Maka lagi puasa kita mengikuti aturan, tidak boleh berdusta, tidak boleh bohong. Kalau puasa bohong, dalam kacamata ilmu fikih sah puasanya, tapi dalam kacamata ilmu tasawuf kagak ada pahalanya. Ilmu fikih buat jaga yang zahir, ilmu tasawuf buat jagain yang batin. Ilmu fikih minum siang batal, tapi kalau bohong itu yang batin yang gak kelihatan. Maka sekali bohong 1 coretan. Kalau sehari 10 kali bohong 10 coretan. Kalau 2 periode bohong berapa? Ada nggak orang yang udah 2 periode kagak berubah, bohong terus? Ada nggak? Ada, itu RT di kampung saya. RT di kampung saya udah 2 periode, minta 3 periode. Warga udah tahu, raskin dikurangin dulu, beras buat orang miskin. Jadi sia-sia itu puasa, layak mulu siamu, enggak sempurna puasanya kalau. Wal ghibatu, dan ghibah, menceritakan kejelekan orang lain lagi puasa. Bo jauh amat suaranya. Kalau ibu lagi belanja sayuran pagi, tahu-tahu teman ibu 3 udah duluan lagi ngomongin orang. Wah,
dia pakai jilbabnya doang rapet. Kemarin gue lihat naik motor sama laki-laki. Biarin lah orang lagi naik gojek. Sebuzon lagi puasa, dia ceritain. Belum tabayun dia udah sebar berita. Lagi puasa, itu orang puasanya cuma dapat lapar doang sama haus. Amin sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi kagak dapat pahala, yang dia dapat cuma ju' wal atos, lapar dan haus. Kenapa? Ini yang kata Abu Hamid Al-Ghazali, puasa itu dibagi 3 kelas. Harus buka masker. Buka ya. Ntar kalau ketahuan didenda 250. Amplopnya 5 juta, dikurangin bayar denda 250, tinggal 4 juta 750. Tinggal 4,5. Ya, canda. Bohong. Jika kita mencermati setiap perintah dari Allah buat kita hambanya itu beda-beda. Allah perintahkan kita hambanya yang beriman untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Cukup Jibril turun bawa wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai sekalian orang yang beriman, aku wajibkan kepadamu untuk berpuasa. Jibril bawa wahyu, disampaikan sama Nabi, jadi perintah ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Maklumat dalam tafsir Jalalain, mulai proses ibadah haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan. Maka ada orang selesai sholat Idul Fitri, sorenya langsung berangkat haji turis. Dia jalan ke Maroko, dia jalan dulu ke Turki, dia jalan dulu ke Libanon, dia jalan dulu ke Yaman. Nanti pula Zulhijjah menjelang hari H baru masuk Mekah Madinah. Haji turis 178 juta. Kemarin murid saya di Rempoa, Tangerang Selatan, berangkat keluarga 17 orang, kali 200 juta. Saya tanya namanya Haji Abdurrahman, kok banyak amat punya duit haji turis kok? Alhamdulillah Ustaz Nawir, kebun saya kena pelebaran bandara, jadi diganti 1 meternya 10 juta kali 8.000 meter. Pantes dia berangkat. Oh, ini saya ceramah dikasih berapa? Beres, ganti mobil aja. Alhamdulillah. Cukup Allah Ta'ala turunkan ayatnya melalui malaikat Jibril. Tapi
urusan ibadah sholat nggak cukup Allah Ta'ala turunkan wahyunya, dipanggil juga nabinya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Proses ibadah sholat, rute pemanggilan Nabi dimulai dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu masjid termulia di dunia. Masjid termulia di dunia. Kalau kita sholat di sono sekali, sama dengan kita sholat di At-Taufiq 100.000 kali. Masjid termulia. Masjid termulia kedua, Masjid Nabawi. Sekali kita sholat di sana, sama di At-Taufiq kita sholat 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram 100.000, kalau Masjid Nabawi 1000. Masjid termulia ketiga, Masjidil Aqsa. Sekali sholat di sana sama dengan kita sholat di At-Taufiq 500 kali. Itu Masjidil Aqsa. Ketika proses perjalanan Isra Mi'raj, Nabi diperintah oleh Allah untuk jadi imam sholat berjamaah. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, semuanya jadi makmum. Imamnya Nabi Muhammad yang menunjuk Allah. Apa artinya? Untuk menjadi imam itu nggak boleh sembarangan. Udah punya kemampuan, tapi baru pindah ke kampung sini, jangan dulu maju jadi imam. Ada pengurusnya, ada yang tunjuk. Begitu Allah Ta'ala tunjuk Nabi Muhammad jadi imam sholat di Masjidil Aqsa, makmumnya para nabi dan rasul. Kalau makmum siapa aja boleh. Kalau imam tidak boleh sembarangan. Imam bacanya, makhrajnya, suaranya, syukur-syukur bisa niru imam Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam kalau makmum bacanya kagak enak boleh, makhrajnya kagak bener boleh jadi makmum. Tapi kalau imam kagak boleh. Lagi sakit, flu berat, bindeng, agak boleh jadi imam. Bindeng. Kalau lagi jalan dilewat, ditanya mau kemana lo? Bau. Bindeng. Maksudnya mau ke warung gitu. Ditanya, gue dengar bini lu sakit. Nah mendingan, maksudnya mendingan gitu, karena hidungnya tertutup, jadi kagak jelas. Lu lihat kemarin makan siang sampai keluar keringat, emang bini lu masak apa? Ikan memek. Maksudnya ikan bebek begitu. Karena dia lagi bindeng, maka kalau makmum bebas
Tapi kalau imam kagak boleh sembarangan. Yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Yukrahul iltifat biwajhihi, lagi sholat makruh hukumnya nengok. Kagak ada keperluan apa-apa sembahyang. Illa lihajatin, kecuali memang ada keperluan. Sholat Jumat datang terlambat, nggak kebagian di luar dekat parkiran motor. Motornya sendiri udah dikunci setang, lagi ruku maling buka kunci setang. Boleh nengok. Tapi jangan sambil ngomong. Lu ambil, gua bakar lu. Nengok aja. Kita nengok juga kagak ngomong. Maling mikir buset sholat nengok. Ya nggak tahu. Kalau nengok ada hajat boleh. Tuh. Makanya ibadah pakai aturan. Wayah pazu ainahum wa udunahum anin nadori malayah illulahu. Puasa jaga juga tuh mata, jangan sampai memandang yang tidak halal. Setengah 6 menjelang maghrib malah duduk di pinggir jalan masang kursi panjang nungguin maghrib. Lewat Gojek bawa penumpang karyawati sebuah bank, tinggi putih cakep, hidung mancung, bibir pecah delima, leher panjang pisang tanduk. Begitu lewat di depan kita ada ganjelukan, keangkat, kita lihat, astagfirullahaladzim, besok gua duduk di sini lagi. Anin nadhari malayahillu lahu. Ajak juga ke mata puasa, jangan melihat yang tidak halal. Makanya kalau udah setengah 6 menjelang maghrib, di masjid, di musola, di rumah udah baca syahadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Sambil mudek es buah. Itu waktu kita aduk tuh es buah ada ngomong. Dalam kitab Durratun Nasihin itu isi makanan yang ada di es campur pada ngomong. Dia pada berebut pengen duluan masuk ke mulut orang yang berpuasa. Kenapa emang? Atyabu min rihil miski. Mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi dibanding minyak misik. Maka kalau siang jam 12 teman ngajak ngobrol bau jengkol, anggap itu minyak misik. Jangan pakai tekep hidup. Buset, lu pada gosok gigi lagi lu. Ya udah sedotan minyak misik. Ajar masuk. Itu makanan ngomong.
tabiratun nasihin, semua jenis makanan saat menjelang buka pada bicara. Tape tuh yang ada di S2 pada ngomong dia makulang kali. Li, gua naik, lu turun. Kata pulang kali, pet, lu asem. Kata tape, apalagi lu, Li, lu keras. Ini yang mau buka puasa, giginya palsu, ntar nyalin. Kata pulang kali, oh iya juga ya, udah cendol aja yang naik, cendol naik, seputem naik, yang ringan-ringan pada masuk duluan ke mulut kita. Insya Allah. Maka jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, anil istimai malayahillulahu, dari yang kalau kita dengar agak halal. Jaga telinga, ajak juga berpuasa. Jangan sampai puasa kita layak mulu, gak sempurna. Kita pengen yang sempurna. Allah aja sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Menjelang Rasulullah meninggal dunia, itu ayat yang terakhir turun. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan agamamu. Rasulullah sampaikan sama sahabat ayat itu, sahabat pada nangis. Sahabat membaca, jangan-jangan ini Rasul sudah mendekati ajal. Sahabat paham ayat itu turun, tanda Rasulullah bakal berakhir itu. Disempurnakan oleh Allah. Sebab manusia selalu mencari kesempurnaan. Rasanya hidup belum sempurna kalau udah kerja tapi belum berumah tangga. Maka dia berumah tangga. Udah berumah tangga, rasanya belum sempurna kalau belum punya keturunan. Udah punya anak, rasanya belum sempurna kalau masih tinggal di rumah orang tua, kontrak. Tinggal di kontrakan beberapa tahun, rasanya belum sempurna kalau belum punya rumah sendiri. Udah punya rumah sendiri, rasanya belum sempurna kalau belum punya kendaraan sebagai alat transportasi, kredit mobil. Udah punya mobil, rasanya belum sempurna. Tuh, sempurna. Kita sempurnakan acara kita dengan pembacaan doa. Sempurna selalu dicari. Sampai rokok ada yang merek sempurna. Ada kan? Maka tidak sempurna itu puasa jika mata tidak berpuasa, jika mulut tidak berpuasa, jika telinga tidak berpuasa. Karena laisa siyam minal akli wasyurbi. Bukan yang dinamakan puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi puasa juga minal lagwi, dari ucapan sia-sia. Wa anil haudi bima la yaknihi, dari perbuatan yang tiada guna, tiada manfaat. Udulan anil naumi, terlalu banyak tidur, kelebihan tidur. Habis subuh tidur, bangun jam 12. Sholat zuhur, mandi, tidur lagi, bangun jam 5. Ini namanya udul anil naum, berlebihan tidur.
kapan laparnya, kapan hausnya, kapan berasanya puasa, kan tidurmu. Udulan anil akli, berlebihan di dalam urusan makan. Maka waqala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, at-taklil fit-ta'am, dia kalau buka sedikit, maka Rasulullah hormat 3. Sunnah tuh buka makan hormat 3, ganjil. Kalau di sini nggak ada hormat, cari makanan kue yang punya kadar gula. Kalau hormat 3, kalau di sini gemplong dah. 6. Kenyang dah. Enggak gemplong yang kecil-kecil. Kalau zamannya tua kita kan dulu gemplong gede-gede. Gede-gede satu aja kenyang, apalagi 3. Wasunanuhu, sunnahnya puasa takjilul fitri, mempercepat buka puasa. Idza tayaqqanal ghulub, apabila udah yakin waktu maghrib. Wa idza syakka, apabila ragu, fal ihtiyatu, maka dia harus punya rasa kehati-hatian. Orang yang begitu bukanya akhir-akhir. Apabila nggak punya jam dinding, nggak ada sound system di masjid, HP kagak gablek. Apa kagak gablek? Namanya ya. Semua nggak ada informasi tentang waktu. Nah, orang yang begitu akhir-akhir buka. Kalau yang punya jam dinding, HP, speaker, itu takjil, mempercepat buka puasa. Muadzin buka dulu, baru azan. Kalau dia azan dulu baru buka, nggak dapat pahala sunnah mempercepat buka puasa. Maka sebelum azan minum dulu. Minum dulu. Walau bijur atimain, walau dengan seteguk air, baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya leher kalau kena susuk suara jadi enak. Ini saya karena sering nyusuk jadi begini suara. Pakai ngomong udah kadaluarsa. Yang satu lah yang baru belum. Kalau buka disuruh buru-buru, apa tujuannya tuh Allah mengatur? Supaya tenaga kembali muncul. Buat apa? Liqiyam, buat sholat tarawih. Kalau kelebihan makanan, kolak semangkok, asinan semangkok, lontong 3, bakwan toge 5, tahu isi 7, es buah di gelas yang gede itu yang gagangnya 2, apa namanya? Moh, gelas moh, yang gagangnya 2. Kalau begitu, udulun to'am, berlebihan makan, kurang baik. Ntar waktu terawih nyari tiang, nyari tembok, duduknya ngangkat kaki. Bila udah baca Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, Syairillah
baca itu lagi lama. Udah aja langsung satu sunatan taraweh. Orang kalau perutnya kekenyangan gitu. Maka kalau makannya banyak, waktu buka itu makanan penuh di perut yang naik ke atas sampai di mata, matanya jadi kecil. Turun ke dengkul jadi lemes. Nemplok di belakang nyari tembok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam temennya ngasih tahu, udah waladdallin, baru waladdallin. Imam wailul likulli humazatil lumazah allati jama'a malahu adada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama. Udah lebih banyak. Udah hutama, tak dulu dikit lagi ruku baru gua bangun. Lu kok sembahyang begitu? Biarin ditanggung sama imam. Kalau belum kenyang begitu. Kekenyangan. Maka ba'dus salaf, sebagian ulama-ulama salaf itu bukanya sedikit, ntar pulang terawih baru makan. Kalau sahur disuruh akhir-akhir, wa takhirus sahuri. Di ceramahnya begini aja ya, gak usah ngomongin yang korupsi bansos 17 miliar ya. Kita kata dari partai A, partai E, partai itu terus yang korupsi. Gak usah diomongin ya. Saya mau ngomong ilmu aja dah. Gak usah ngomongin dia minta 3 periode ya. Gak usah diomongin ya. Minta 3 periode. 2 periode aja begini nih kita. Ulama dihabisin, bagaimana 3 periode? Ya Allah, terus dia ngomongin ya. Setuju? Setuju? Kita kesian sama itu Habib Rizik, ya Allah. Kita diperlakukan seperti itu. Gara-gara itu dendam Ahok. Dendamnya Ahok, dia gak rela dimasukin penjara. Akhirnya Habib dibuat seperti ini. Disuruh Pak Ahok ini disuruh, ini disuruh, pada mau aja lagi. Bocor itu rencananya, pokoknya Habib penjarain sampai 2026. Supaya dia 3 periode gak ada yang ngerecok-recokin. Itu tujuannya. Ini saya kasih tahu, jangan ngomong RT ya. Aja. Sahur disuruhnya akhir. Kenapa? Buka buru-buru, kalau sahur santai akhir-akhir. Sebab makanan yang kita makan itu berdasarkan penelitian, makanan hanya bertahan di dalam tubuh selama 7 jam. Kalau kita sahur jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka orang yang puasa itu rata-rata merasakan sakit perut jam 11, jam 12. Ada begini aja di masjid. Aduh, betah banget di kolam. Mana ke umurnya sambil dalam begitu. Biasanya kagak begitu. Umurnya begini, niat mudah-mudahan ketelan. Apa tuh yang bikin dia kuat sampai maghrib? Satu, keyakinan. Dia yakin nggak ada orang mati gara-gara sakit perut puasa. Justru puasa bikin sehat, kata Nabi, sumu tasihhu. Berpuasa niscaya sehat. Makanya yang kedua,
Dia kuat sampai maghrib, lemak di dalam tubuh berfungsi sebagai pengganti makanan. Maka begitu lebaran 7 hari, ditimbang berat badan, berkurang tuh 2 kilo, 3 kilo, lemaknya terbakar karena menjadi pengganti makanan. Maka sahur disuruhnya akhir-akhir. Kalau sahur jam 1 habis nonton Chelsea, mau tidur takut kebablasan, udah sahur dah sekarang dah. Sahur jam 1 nyeduh Indomie 4, telur 7. Kalau dia sahur jam 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jam 7 makanan udah habis, sakit perut jam 8. Dia pikirin maghrib masih lama amat. Akhirnya dia jalan naik motor, nyari tukang ketoprak yang pakai horden buat ngalingin muka di badan. Kalau kaki kan uncang-uncang kaki. Makan ketoprak. Sore ditanya sama bininya, masih puasa bang? Brengsek lu pakai nanya lo, puasa lah. Bohong sama bini. Jam 5 mandi, bininya dengar suaminya lagi muntah. Khawatir lebaran, takut jadi janda bolong. Didobrak pintu kamar mandi, lakinya lagi pegangan begini. Lagi muntah, keluar kerupuk merah, toge, tahu. Kata bininya lah, malam kan sahur kagak makan ini. Kok dia keluar ini? Tuh kebohongan. Sebaik apapun ditutupi, bakal Allah Ta'ala buka. Sebaik apapun kebohongan ditutupi, Allah bakal buka. Sebaik apapun kebohongan ditutupi, Allah bakal buka. Sebaik apapun kebohongan ditutupi, Allah bakal buka. Terlambat itu bansos, ditaruh dulu di gudang, katanya kantongnya belum jadi. Allah buka, anaknya terlibat dalam korupsi bansos. Ditutup-tutupin, Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala buka. Maka besok Ramadan gak boleh bohong. Ajak tuh mata puasa, ajak tuh mulut puasa, ajak tuh telinga berpuasa. Wa jami'u jawarihi anmula basatil akram. Semua anggota tubuh diajak berpuasa. Itu yang kata Abu Hamid Al-Ghazali, puasa kelas khusus. Kalau puasa kelas umum cuma mampu nahan lapar sama haus doang. Mata nggak puasa, telinga nggak puasa, mata nggak puasa, seluruh anggota tubuhnya nggak puasa. Itu puasa kelas umum. Puasa yang kelas khusus, makan sedikit, tidur sedikit, ibadahnya yang banyak. Ramadan syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Udah males jawabnya. Ikutin lagu yang saya baca, bilang Allahnya Allah begitu. Agak nyambung. Ulang.
ikutin lagu saya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Oh, kan begini. Al-jannatu udah malaman belum sih? Malam itu saya lihat wajahnya wajah orang-orang soleh. Di wajah yang begini nih ceramah 3 jam juga kuat dengerin. Tapi ini ceramah siang. Ceramah sejam 3 jam amplop kan emang udah dileleh. Masa dibuka lemannya ketawa ntar. Ini ditambahin apa dikurangin begitu. Lanjut. Nabi bersabda al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Aya 4 jalma nu diarep-arep ke surga. Salah sahijina ayo surga. Bu. Pengen masuk surga? Masuk sendiri apa saya yang masukin? Kata ibu Pak Kiai bisa aja. Memang masih kuat, pakai nanya begitu. Ya. Sorga rindu 4 macam golongan manusia. Pertama talil Quran, yang membaca Al-Quran. Besok Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi tadarrus. Capek pakai murotal, ganti gaya Muhammad ZA. Tuh Muhammad kalau ngaji megang mic-nya sedikit. Biar megangnya sedikit, amplopnya banyak. Beda kita megangnya dicekelin, amplopnya dikit. Muhammad megangnya begini doang. Bismillahnya aja 3 juta. Bismillahirrahmanirrahim. 3 juta. Ada juga bismillah 20.000 dukun kecengklak. Urut tahi bismillahirrahmanirrahim 20.000. Ada yang 2.000. Assalamualaikum bismillah. Sama basmalah, beda hasil. Sama rajin ibadah, sama rajin hadir taklim, sama rajin tahajud, tapi rezeki beda. Udah diatur oleh Allah. Enggak ada tuh makhluk Allah di atas permukaan bumi yang hidup kelaparan, enggak. Semua rezekinya udah disiapin. Waktu istri kita hamil 8 bulan, 9 bulan, itu anak bayi belum lahir, rezekinya udah disiapin. Di mana? ASI tuh. Tete istri kita kalau hamil kan pada gede. Itu rezeki anak kita. Bapaknya ngambil pada keluar. Orang rezeki anak. Tadi hujan tadi ya. Huwallazi anzala minas sama. Dia Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Airnya sama, dari langit yang sama, jatuh ke tanah yang sama dengan air yang sama. Fa'akhraja bihi minas samarat. Sebab itu air jatuh ke bumi,
dari air yang sama, atas yang sama, keluar berbagai macam jenis tumbuhan. Tidak sekedar tumbuh, rizqan lakum, menjadi sumber rezeki buat kamu manusia. Dari air sama tanah. Air sama tanah bisa jadi apa aja tuh. Pisang aja 12 jenis. Pisang Ambon, pisang tanduk, pisang raja, pisang nangka, pisang angleng, pisang Lampung, pisang raja, pisang lidi, pisang uli, pisang kepok, pisang batu. Air sama, tanah sama, pisang kok bisa jadi beda-beda. Pisang nangka kalau direbus rasanya 2, asam dan manis. Pisang tanduk panjang direbus 1, rasanya manis doang. Ada yang gak enak direbus, gak enak digoreng. Pisang Ambon. Kalau nggak percaya, besok pagi Ambon lewat pisangnya. Paling dia ngomong, pisangnya. Ya Allah, air dan tanah bisa jadi apa aja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Coba kita dikasih air sama tanah, paling jadi bata kok. Tapi Allah beri air ke tanah, bisa jadi apa aja. Maka Isra Mi'raj hanya diterima oleh keimanan, nggak bisa diterima sama akal. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kalau pakai otak 3 bulan, itu alam nasud, alam indrawi yang bisa dijangkau dengan pandangan mata. Dari alam nasud, alam malakut, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari alam malakut ada lagi alam lahut, alam ketuhanan. Sidratul Muntaha, Rabbul Akhdar, Mustawa. Jibril gak mampu melewati alam itu. Dia hanya sampai di lapisan langit ke-7. Nabi sendiri, kenapa Rasulullah bisa melewati alam-alam itu? Karena cahaya yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah dari cahaya Nabi Muhammad. Kalau malaikat lewat ke alam lahut, dia bakal membakar. Tapi Nabi tidak terbakar, karena seluruh rasa yang ada di dunia ini, rasa panas, diciptakan dari nur cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perjalanan Isra Mi'raj cuma sepertiga waktu malam. Pakai otak nggak bakalan ketemu. Sampai gila dan mudah. Contoh, pohon kelapa tinggi, di atasnya ada buah kelapa, itu di dalamnya ada airnya. Emang pakai paralon? Ada. Dikirim tuh. Dari mana itu air? Sabuk dulu baru batok. Habis batok ada kelapa, ada air. Saya lihatin gak ada paralon dari bawah buat ngisi air. Itu dari mana tuh air? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siti Maryam hamil, lahir Nabi Isa tanpa ada seorang ayah. Cuman sayang, anak kampung kita pada nurut Siti Maryam. Minum kelapa tuh ayah cendol nak. Balik ya. Minum cendol tuh ayah kelapa nak, perut dijedol tuh ayah bapak nak. Nurut Siti Maryam, Allah mau bisa tuh. Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu, Allah mau jadi. Jepang bingung makan kue ondet, dari mana ini masukin gulanya? Jepang boleh pinter dalam urusan teknologi,
Begitu dia dulu menjajah Indonesia, dia makan kue onde mancret. Dia kaget, dia kira bom kali. Manis. Dari mana tuh isinya? Itu air kelapa. Isra Mi'raj kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian disibukkan dengan harta, membuat ibadah sholat jadi lalai. Maghrib itu yang belanja warung kita banyak banget, ke 12 orang. Wah, udah kehitung nih untungnya nih. Azan udah bunyi. Tuh. Jangan membuat kamu lalai dengan sebab harta. Jangan sebab ada anak kamu jadi lalai ibadah. Maghrib nangis aja nih anak sampai ketinggalan udah komat. Disuruh gendong begini. Anak nangis itu dari proses perkembangan tubuhnya. Kalau anak nangis kencang, jangan didiemin. Ini anak nangis kencang. Oh, di belakang jendela, no awas no. Biarin anak nangis. Satu, proses berkembang tubuhnya. Yang kedua, kencang nangisnya itu menjadi ampunan buat orang tuanya. Maka jam 2 malam anak kita nangis, biarin aja, jangan pakai diketok, pakai bantal. Ini anak nangis jam 2, kata lakinya, mama bikin, no anak lu nangis, enak aja anak lu. Emang lu kagak? Gara-gara dulu gue jadi begini nih. Jadi apa aja dalam kehidupan orang yang beriman itu bernilaikan pahala. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Ramadan dapat kita sempurnakan ibadah-ibadah kita. Allahumma fiqil aqwa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.